Hidup ini seringkali penuh dengan cobaan, dan salah satu yang paling berat adalah ketika kita diuji dengan kesulitan ekonomi dan lilitan utang. Beban ini bisa terasa menghimpit, membuat tidur tak nyenyak, dan pikiran terus berputar. Namun, tahukah Anda bahwa di tengah badai kesulitan ini, ada amalan yang bisa menjadi lentera harapan dan jalan keluar? Ketika ekonomi menjerit dan utang melilit, amalan penjemput rezeki dan pelunas utang. Saat Anda merasa terpojok oleh himpitan ekonomi dan lilitan utang, penting untuk diingat bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Selain usaha lahiriah, ada pula kekuatan spiritual yang bisa kita maksimalkan. Berikut adalah beberapa amalan yang bisa Anda praktikkan. Pertama, memperbanyak istighfar dan taubat. Kesulitan seringkali merupakan teguran dari Allah. SWT, dengan memperbanyak istighfar memohon ampunan dan taubat kembali kepada Allah, kita membersihkan diri dari dosa-dosa yang mungkin menjadi penghalang rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10-12, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Amalan, bacalah Astagfirullahaladzim, atau Astagfirullah, sebanyak-banyaknya setiap hari, terutama setelah syalat fardhu dan sebelum tidur. Kedua, mendirikan syalat duha. Syalat duha adalah syalat sunnah yang memiliki keutamaan luar biasa dalam melapangkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa syalat duha 2 rakaat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa syalat duha 4 rakaat, maka akan dicatat sebagai orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Barang siapa syalat duha 6 rakaat, maka akan dicatat sebagai orang yang qonitin, orang-orang yang taat. Barang siapa syalat duha 8 rakaat, maka akan dicatat sebagai orang yang sukses. Dan barang siapa syalat duha 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga." HR Tabrani. Amalan, lakukan syalat duha minimal 2 rakaat setiap pagi setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Ketiga, membaca surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah dikenal sebagai surah kekayaan dan diyakini dapat mendatangkan rezeki serta menjauhkan dari kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya." HR Baihaqi. Amalan, luangkan waktu untuk membaca surah Al-Waqiah setiap malam sebelum tidur. Keempat, memperbanyak sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan melipat gandakannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luasa karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Amalan, sisihkan sebagian kecil dari penghasilan Anda sekecil apapun untuk bersedekah, baik kepada fakir miskin, anak yatim, atau infak di jalan Allah. Lakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Kelima, berdoa dengan penuh keyakinan. Doa adalah senjata ampuh bagi seorang mukmin. Panjatkan doa-doa yang berkaitan dengan kelapangan, rezeki dan kemampuan melunasi utang. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melunasi utang adalah, "Allahumma inni a'udzubika minal hami wal haizan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhl, wa a'udzubika min galabatid daini wa kahrir rijal." Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan penindasan orang lain. HR Abu Dawud. Amalan, bacalah doa ini secara rutin, terutama setelah syalat fardhu atau di waktu-waktu mustajab, seperti sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah. Ingatlah, amalan-amalan ini adalah bentuk ikhtiar batiniah kita. Tetaplah berusaha keras dalam mencari nafkah yang halal, berhemat,
dan mencari solusi atas utang-utang Anda, dengan memadukan ikhtiar lahiriah dan batiniah. Insya Allah, Allah SWT akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tak terduga dan memudahkan jalan Anda untuk melunasi segala lilitan utang. Siapkah Anda memulai perjalanan spiritual ini untuk menjemput kelapangan, rezeki dan kebebasan dari utang? Kalau siap, komen dan subscribe.